Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah buktikan janjimu dengan tindakan. Mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan di dalam buku Efesus 5 ayat 33 mengatakan, walau bagaimanapun setiap orang daripada kamu hendaklah mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Efesus 5 ayat 22 hingga 33. Ini merupakan salah satu kandungan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di sini Rasul Paulus memberikan nasihat mengenai kewajiban dalam hubungan satu sama lain. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang sahabat bernama Ron. Ron ini menderita kanker otak, dan keadaan fizikalnya merosot sehingga dia sukar untuk bergerak dan harus dibantu dalam melakukan aktiviti. Istrinya berkata, disinilah dan saat inilah janji perkawinan kami harus dibuktikan, bukan hanya dengan perkataan yang diucapkan pada saat pemberkatan perkawinan, tetapi harus dilakukan secara nyata. Dalam pemberkatan perkawinan, pasangan hidup berikrar untuk saling mengasihi pada waktu sihat, pada waktu sakit, senang atau susah. Saudara, mari kita perhatikan nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup pasangan suami dan istri. Istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, ayat 22, dan harus menghormati suaminya, ayat 33. Suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri, ayat 28. Saudara, mengasihi dan tunduk di saat sihat dan senang tentu jauh lebih mudah. Namun, kasih suami istri mengalami ujian saat pasangan mengalami situasi yang sukar atau tidak baik, tidak pekerjaan dan sebagainya. Suami istri memerlukan kasih Kristus agar tetap mengasihi di masa sukar. Saat pasangan kita mengalami situasi yang tidak baik atau sukar ini, Tuhan menghendaki kita tetap menjaga dan mengasihinya. Disitulah memerlukan pengorbanan, kerelaan, dan kasih Kristus. Saudara, apa yang kita boleh aplikasikan secara pribadi untuk kita semua menjadi peringatan pada kita bahwa apabila saat ini pasangan kita dalam situasi yang sihat dan baik, bersyukurlah dan terus mengasihi. Bila saat ini Tuhan mengizinkan pasangan kita berada dalam keadaan yang sakit atau tidak baik, dalam keadaan yang sukar, mintalah kekuatan, kemampuan dari Tuhan, dan mintalah agar kasih Kristus akan memampukan kita mengasihi dan menjaganya sesuai dengan janji perkawinan yang pernah kita ikrarkan bersama. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan mengharapkan agar kasih Kristus tetap diaplikasikan dalam kehidupan berkeluarga walau apapun situasi. Saudara, inilah doa dan pengharapan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap setia mempraktikkan kasih Kristus dalam kehidupan berkeluarga dan juga antara sesama. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan memperingatkan kami sekali lagi untuk terus mengasihi antara sesama.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.